Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Alfa dalam acara Hidayatuna. Mari mendengar Hidayatuna. Dalam episode kali ini saya akan membacakan salah satu artikel dari website hidayatuna.com yang ditulis oleh M. Hasmi Fauzan dengan judul Beragama Santai ala Nasruddin Hoja. Sufi berjuta gelak tawa. Langsung saja. Mungkin sudah tak asing bagi sebagian kaum muslim ketika mendengar nama Nasruddin Hoja. Dialah sufi jenaka dengan berjuta gelak tawa. Melalui kisah-kisah humornya, banyak sekali pelajaran serta hikmah yang dapat diambil. Kesederhanaan wataknya seakan-akan membuktikan sebuah hadis Nabi yang artinya sebagai berikut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat kepada bentuk rupa dan tubuhmu, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kepada amal, perbuatan, dan hatimu. Ketenangan serta kesantaiannya dalam menanggapi setiap permasalahan yang ia hadapi mencerminkan ketenangan batin yang ia miliki, seolah tak ada yang ia takuti melainkan Tuhannya, Rabbul Izzati. Banyak sekali keteladanan yang dapat kita petik dalam rentetan kisah jenakanya, seperti pentingnya berikhlas dalam beramal, berprasangka baik kepada siapapun, menjaga hati sesama muslim, sabar dalam setiap cobaan, bijak menghadapi permasalahan, dan masih banyak lagi pelajaran yang bisa diambil dari kisahnya. Semua pesan itu ia sampaikan secara santai dan jenaka, sehingga siapapun yang mendengarnya lebih condong untuk menelisik ke dalam jiwanya secara pribadi. Apakah diriku sudah benar? Kurang lebih demikian, dibanding dengan sibuk memperhatikan aib orang lain. Seperti dalam sebuah kisah diceritakan, suatu ketika Nasruddin pergi berbelanja ke sebuah pasar. Di sana ia membeli barang-barang yang dibutuhkannya, lalu dimasukkan ke dalam keranjang. Akan tetapi, karena barang belanjaannya yang ia bawa sangatlah banyak, ia pun menyuruh seorang kuli untuk membawakannya dan dibayar dengan upah yang layak. Setelah itu, ia pulang dari pasar tersebut dan berjalan di depan kuli. Namun ternyata, tanpa diketahui oleh Nasruddin, kuli itu membawa lari keranjang belanjaan Nasruddin berikut isinya. Berselang seminggu kemudian, ketika ia pergi ke pasar yang sama, seorang temannya mengatakan, "Lihat Nasruddin, dialah orang yang pada minggu lalu membawa keranjangmu." Sontak ketika itu Nasruddin langsung bersembunyi di samping sebuah kedai. Ia menunggu kuli pencuri itu lewat dan meninggalkan pasar. Lalu temannya heran dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan di situ?" Nasruddin menjawab, "Orang itu telah membawakan keranjangku yang berat selama 1 minggu. Aku khawatir ia akan menagihnya. Bayangkan jika yang ditagih adalah upahnya selama seminggu. Harga keranjang dan barangku bahkan tidak cukup untuk membayarnya." Demikianlah kisahnya. Melalui kisah tersebut, kita dapat mengambil pelajaran bahwa sudah selayaknya sebagai seorang muslim memiliki prasangka baik atau husnudzon dalam segala kondisi, termasuk kondisi yang dialami oleh Nasruddin itu. Melalui kisah ini, Nasruddin telah mengajarkan bahwa beragama itu mudah, tak perlu dipersulit, dan beragama itu menggembirakan, tak perlu ditakut-takuti. Agama Islam adalah agama cinta. Sebagaimana kata Nabi, "Cinta itu asas agamaku." Nasruddin telah menebarkan cinta melalui humor jenakanya. Andaikan tak ada cinta dalam dirinya, tentu dia sudah marah dan main hakim sendiri terhadap si pencuri tadi. Akan tetapi karena kecintaannya akan dirinya sendiri, sesama makhluk dan penciptanya, ia korbankan harta dan ego sehingga yang tampak adalah agama yang penuh kedamaian serta rahmat Allah yang terpancar melalui dirinya. Keteladanan tersebut sudah semestinya kita lanjutkan di masa sekarang ini, karena beragama pada hakikatnya tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dimanapun dan di saat apapun, sudah semestinya kita mengambil peran dalam menegakkan agama Islam yang rahmatan lil alamin. Tidak dengan kaku, keras maupun penghinaan, tetapi dengan canda, hikmah, dan nasihat kebijaksanaan. Demikian Hidayatuna kali ini.
Selalu ada pelajaran berharga dalam setiap kisah bagi orang yang mau menelaah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di MM Hidayatuna selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.